Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan kisah tentang seorang legenda Barcelona yaitu Lionel Messi. Dari dia masih kecil hingga karir gemilangnya di kaca internasional dunia sepak bola. Siapa sangka bocah mungil yang memiliki kelainan pada pertumbuhan badannya ini berakhir menjadi salah satu pemain sepak bola terhebat di dunia. Cerita tentang perjalanan Lionel Messi ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Messi yang dirilis pada tahun 2014. Baiklah, daripada berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang anak kecil bernama Lionel Messi. Karena postur tubuhnya yang mungil, dia menjadi anak yang paling kecil baik di sekolah, keluarga, ataupun lingkaran sekitar rumahnya. Dalam sebuah acara festival di sekolah, Messi yang mungil dipilih untuk memakai kostum keong. Dia tidak masalah mendapatkan kostum itu. Sebagai anak yang pemalu, dia justru merasa senang karena bisa bersembunyi di balik kostum itu. Sejak kecil Messi sangat tertarik dengan sepak bola. Terlebih dua kakaknya juga aktif dalam klub sepak bola. Karena kakaknya itulah Messi terinspirasi ingin menjadi pemain sepak bola. Suatu hari ketika usianya baru 6 tahun, dia diajak oleh neneknya untuk menonton pertandingan sepak bola junior. Mengetahui cucu kecilnya itu sangat menyukai sepak bola, sang nenek berkata bahwa di masa depan nanti Messi akan jadi pemain sepak bola hebat dan lebih baik dari kakak-kakaknya. Neneknya mengatakan hal itu lantaran dia seringkali tidak bisa menebak apa yang Messi pikirkan. Setelah duduk di bangku penonton, pertandingan belum juga dimulai karena pemain dari tim Grandoli ada yang belum datang. Melihat itu, Messi mengatakan pada neneknya kalau dia ingin bermain di lapangan. Tanpa ragu, neneknya memanggil pelatih tim Grandoli dan mengusulkan cucunya untuk main di lapangan. Dia berkata meskipun cucunya mungil, namun larinya sangat cepat. Karena pertandingan tidak bisa ditunda lebih lama lagi, sang pelatih pun memberikan seragam dan menyuruh Messi segera turun ke lapangan. Selama pertandingan berlangsung, dengan lincahnya Messi terus mencetak gol. Hanya bermain dengan insting, Messi beberapa kali berhasil mencetak gol. Pelatih tim Grandoli yang awalnya meragukan Messi pun kini tertarik dengan anak kecil itu. Dia mengatakan kepada sang nenek agar Messi mulai ikut latihan bersama klub. Messi tidak tertarik belajar apapun selain sepak bola. Saat SD dia pun bergabung dengan klub. Angkatan Messi di klub disebut sangat hebat dan mereka hampir tidak pernah kalah di setiap pertandingan. Messi menjadi bintang dalam tim tersebut yang mana dia bertugas memberi assist dan mencetak gol. Suatu hari mereka mengikuti pertandingan dengan hadiah sepeda untuk masing-masing orang. Dalam pertandingan final, Messi tak sengaja terkunci di toilet rumahnya. Beberapa saat dia pasrah dengan situasinya. Hingga kemudian dia pun memecahkan kaca jendela ventilasi dan keluar dari sana. Messi secepat mungkin berlari menuju lapangan. Ketika dia sampai, permainan sudah berjalan 1 jam. Messi masuk ke lapangan pada sisa 20 menit terakhir. Saat itu timnya tertinggal dengan skor 2-0. Setelah Messi masuk, dalam waktu yang tak lama itu, 4 gol pun tercipta. Mereka semua pulang dengan hadiah sepeda masing-masing. Berkat kemenangan tersebut, klubnya dikirim ke Peru untuk mengikuti turnamen usia 8 tahun. Messi yang begitu lincah mendribal bola berhasil menghancurkan pertahanan lawan. Dan tentu saja mereka berhasil menjuarai turnamen tersebut. Masuk ke usia 9 tahun, terlihat tubuh Messi tidak tumbuh berkembang seperti anak-anak sebayanya. Orang tua Messi pun membawanya ke dokter untuk konsultasi. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Messi mengalami defiensi hormon pertumbuhan. Messi merasa sedih karena berpikir dirinya tidak bisa lagi bermain bola. Tapi kemudian dokter memberi saran untuk menjalani terapi harian di mana Messi harus menerima suntik hormon setiap hari. Tapi dokter juga memberitahu kalau suntik hormon itu sangat mahal. Tak ingin menyia-nyiakan bakat anaknya, orang tua Messi pun setuju untuk mengambil terapi tersebut. Messi jadi termotivasi untuk menjalani terapinya. Setelah selesai latihan, Messi sering pulang lebih awal daripada bermain dengan teman-temannya. Setiap di kamar, Messi selalu mengukur pertumbuhannya dan menyuntikkan hormon. Dia merasa lelah menjadi anak yang paling kecil. Dengan suntikan berbentuk seperti pulpen, Messi sudah terbiasa menyuntikannya sendiri. Suatu hari Messi dihadang oleh anak-anak nakal di kompleksnya. Dia diejek karena tubuhnya yang mungil. Messi tak tinggal diam, dirinya diejek begitu saja. Singkat cerita, mereka pun terlibat perkelahian. Messi pulang dalam keadaan luka-luka dan sepedanya sudah diambil oleh anak-anak nakal itu. Selanjutnya Messi pergi menemui dokternya. Berkat penanganan yang tepat, perlahan namun pasti tubuh Messi berkembang dan bertambah tinggi, meskipun masih tetap lebih kecil dibanding teman-temannya. Jika tidak, mungkin Messi tidak akan pernah jadi legenda seperti saat ini. Messi yang mengidolakan Pablo Aimar ini permainannya semakin hari semakin hebat. Ketika terjadi masa resesi ekonomi Argentina, ayah Messi dipecat dari pekerjaannya. Dengan begitu, tak ada biaya lagi untuk melanjutkan terapi hormon Messi.
Ayahnya kemudian mengajak Messi mencari klub yang mau membiayai terapi hormonnya. Selama Messi bergabung dengan klubnya, klub itu memang tidak ikut berkontribusi dalam menjamin kesehatan pemain andalan mereka. Messi sempat ditawarkan kepada klub River Plate, tapi klub merasa ragu ketika melihat tubuh Messi yang kecil. Hingga akhirnya ayah Messi bertemu dengan agen Barcelona yang memberinya kesempatan pada Messi untuk melakukan trial. Di umur yang ke-13 tahun, Messi dan ayahnya pergi ke Barcelona untuk menjalani trial bersama pemain Barcelona lainnya. Di ruang ganti baju, Messi sempat diganggu oleh pemain yang lain karena ukuran tubuhnya. Namun di lapangan, Messi bermain tanpa ampun mengalahkan mereka semua. Berkat itu, Laurent, pelatih tim junior Barcelona, meminta pemain lain untuk tidak lagi mengganggu Messi. Setelah itu, Laurent juga menghubungi ayah Messi mengatakan bahwa mereka sangat tertarik dengan Messi. Selanjutnya, Laurent membujuk manajemen klub agar mau merekrut Messi. Namun permintaannya tak disambut dengan baik. Manajemen klub khawatir dengan resiko memiliki pemain bertubuh kecil dan juga biaya perawatan yang tak sedikit. Laurent terus berusaha meyakinkan. Dia berkata bahwa dia belum pernah melihat orang dengan permainan sehebat itu. Jika tidak diambil, Messi mungkin akan direkrut oleh klub besar Eropa lainnya. Katanya mereka akan menyesal jika hal itu terjadi. Ayah Messi sebenarnya ingin audisi langsung di hadapan Reksa, ofisial tim Barcelona yang nantinya akan menjadi manajer tim senior. Namun selama 2 minggu di sana, Reksa tetap sulit ditemui karena padatnya jadwal. Suatu hari Reksa datang berkunjung untuk melihat para pemain junior latihan. Saat itulah dia melihat permainan Messi. 2 kali dia menyaksikan permainan Messi. Dia langsung menghubungi manajemen untuk segera merekrut Messi berapapun harga yang harus dibayarkan. Reksa menyebutnya sebagai Little Maradona. Selanjutnya Messi pun mulai resmi berlatih menjadi tim Barcelona. Bahkan klub mengabulkan keinginan ayah Messi untuk membawa semua keluarganya pindah. Namun ternyata semua tak berjalan semudah itu. Klub lama Messi masih saja mengganggu sehingga sampai 4 bulan kemudian Messi belum bisa tanda tangan kontrak dengan Barcelona. Belum lama pindah ke Barcelona, keluarga Messi merasa tidak betah tinggal di sana. Diputuskanlah hanya Messi dan ayahnya yang akan tinggal di sana. Sementara ibu dan kedua kakaknya kembali ke Argentina. Proses transfer pemain dari klub lamanya ke Barcelona memakan waktu yang cukup lama. Di tahun berikutnya, Messi baru secara resmi tanda tangan masuk ke klub Barcelona. Saat itu tubuh Messi masih tergolong kecil, jadi dia harus bermain dulu dengan tim di bawah umur. Ketika staminanya mulai lebih besar, dia masuk ke dalam tim muda Barcelona. Di pertandingan pertama dengan klub muda Barcelona, dia berhasil mencetak 4 gol. Namun nasib buruk menimpanya di pertandingan kedua. Messi mengalami cedera patah kaki yang membuatnya harus hiatus bermain selama beberapa waktu. Messi menjalani masa pemulihan dan juga terapi hormon secara bersamaan. Pemulihan kakinya berjalan cukup cepat seiring dengan tubuhnya yang semakin berkembang, juga stamina yang bertambah besar. Namun karena perkembangan tubuhnya itu, lawannya pun mulai berani bermain kasar dengan Messi. Pada suatu pertandingan, Messi mengalami pecah tulang pipi karena terbentur siku lawannya. Selama sisa pertandingan, dia harus menggunakan topeng untuk menjaga tulang pipinya tidak semakin parah. Suatu hari, seorang bernama Frank Rijkaard datang untuk melihat tim Barcelona B di masa Messi bergabung. Frank hendak melihat apakah ada pemain yang bisa dipilih untuk ikut dalam pertandingan persahabatan melawan Porto. Dia pun akhirnya memilih Messi dan Iniesta. Pada pertandingan persahabatan melawan Porto itu, meski Messi bermain sebentar tetapi permainannya menyita perhatian media lokal. Dalam suatu wawancara, Messi mengutarakan keinginannya untuk dipanggil bergabung dengan timnas Argentina. Kemudian pada tahun 2003, Hugo Otokali, pelatih U19 Argentina, dihampiri oleh staf hotel yang dititipi pesan dari ayah Messi untuk segera merekrut Messi dalam timnas. Sebab di saat yang sama, Messi juga sedang diincar oleh timnas Spanyol. Hugo terlihat tidak peduli karena dia pun tidak tahu siapa Messi. Hingga kemudian ketika dia melihat rekaman pertandingan Messi, dia pun langsung terkesima. Dia tidak menyangka Argentina memiliki aset luar biasa seperti Messi. Hugo pun segera menelpon asistennya dan menyuruh untuk secepatnya menghubungi Messi di tim Barcelona B. Tak hanya itu, Hugo juga langsung menelpon ayah Messi dan menyatakan secara resmi niatnya merekrut Messi untuk masuk timnas Argentina. Mendengar kabar itu, Messi dan ayahnya pun merasa bahagia. Messi akhirnya bisa bermain untuk timnas negaranya sendiri. Messi bermain untuk timnas U18 di usia yang baru 16 tahun. Mimpinya untuk bergabung dengan timnas Argentina sudah tercapai. Kini dia tinggal menunggu untuk bisa debut di tim utama Barcelona. Tahun selanjutnya di usia ke-17 tahun, Ronaldinho sang bintang Barcelona saat itu merekomendasikan Messi untuk dipromosikan ke tim senior. Messi mendapat asuhan baik dari para seniornya, terutama Ronaldinho yang memperlakukannya seperti anak sendiri.
Gol pertama Messi di pertandingan timnas senior berhasil didapatkan berkat arahan dari Ronaldinho. Saking bangganya, Ronaldinho menggendong Messi ketika selebrasi gol pertamanya. Setelah pertandingan itu, serangan combo dari Ronaldinho dan Messi terus menghiasi permainan Barcelona. Ronaldinho terus berusaha mengasihi Messi. Dia sama sekali tidak merasa tersaingi dengan hadirnya Messi sebagai bintang baru di Barcelona itu. Yang ada, dia selalu berusaha mengoptimalkan kemampuan Messi. Setelah itu Messi mulai debut di tim senior timnas Argentina dalam pertandingan persahabatan melawan Hungaria. Messi turun di menit 63, namun sayang baru beberapa menit bermain dia langsung mendapat kartu merah karena menyikut pemain lawan. Messi yang masih muda pun dianggap belum mampu mengontrol emosi. Namun aib tersebut segera terlupakan karena di tahun 2006 Messi masuk tim untuk kualifikasi Piala Dunia di Jerman. Publik terutama rakyat Argentina menaruh harapan besar kepada Messi. Argentina saat itu mengikuti Piala Dunia dengan skuad yang pernah menjuarai Piala Dunia tingkat junior. Messi bergabung bersama pemain hebat Argentina lainnya seperti Javier Saviola, Carlos Tevez, Esteban Cambiaso, dan Pablo Aimar yang menjadi idola Messi saat kecil. Argentina bermain dengan baik selama pertandingan kualifikasi, walaupun pada akhirnya mereka harus tersingkir di babak perempat final setelah bertanding melawan Jerman. Messi sendiri saat itu masih jarang diturunkan bermain. Dia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Messi mulai mendapatkan perhatian di kancah internasional ketika dia bermain di dalam Liga Champions melawan Juventus. Permainannya yang luar biasa membuat Fabio Capello, pelatih Juventus, merasa sangat terkesan. Publik pun semakin mengenal nama Messi. Dalam Liga Champions itu juga, Messi berhasil membuat pemain Chelsea merasa kesulitan menjaganya. Kemudian di tahun 2007 dalam pertandingan La Liga melawan Getafe, Messi membuat gol yang sangat mirip dengan gol yang dibuat oleh Maradona. Saat itu Messi pun mulai disandingkan dengan Maradona yang Messi sendiri mengidolakannya. Ditambah lagi Messi juga melakukan gol tangan Tuhan seperti Maradona. Publik pun semakin menganggapnya sebagai jelmaan Maradona. Rakyat Argentina juga sangat berharap Messi bisa menggantikan sosok sang legenda Maradona. Pertandingan selanjutnya yaitu pertandingan El Clasico. Barcelona baru saja kehilangan Ronaldinho, namun berhasil selamat berkat permainan Messi. Setelah kepergian Ronaldinho, Messi pun diminta untuk mengisi posisi Ronaldinho. Untungnya Messi bisa mengisi posisi tersebut dengan sangat baik. Seolah kepergian Ronaldinho tidak berpengaruh apa-apa. Messi menjadi senter dalam permainan tim, lalu Samuel Eto'o bertugas membuka jalan untuk kreativitas Messi. Pemain yang tidak bisa sefrekuensi akan otomatis disingkirkan. Itulah yang dialami Ibrahimovic. Pemain yang hebat namun seringkali permainannya egois, sehingga dianggap menghambat pergerakan Messi. Kaki Messi menjadi pusat permainan bola Barcelona. Sebab itu Javier, Busquets, dan Iniesta sangat sesuai untuk mengisi ruang tengah bersama Messi. Chemistry permainan-permainan tersebutlah yang membawa Barcelona memenangkan semifinal Liga Champions 2009 mengalahkan Chelsea. Barcelona melaju ke babak final untuk melawan MU. Sementara itu di La Liga pun, Barcelona terus menunjukkan kekuatan mereka dengan merebut gelar juara. Tak lama kemudian gelar juara mereka dilengkapi dengan gelar Copa del Rey. Lanjut tak butuh waktu lama, mereka juga merebut gelar juara di Liga Champions 2009 setelah mengalahkan MU dengan skor 2-0. Tahun itu adalah masa emas bagi Barcelona dengan segala gelar juaranya. Dia pun mengajak semua pemain dan penggemar tim untuk merayakan dan bersama-sama meraih kejayaan di tahun berikutnya. Messi meraih semua gelar di tahun itu, baik itu gelar klub maupun gelar untuk dirinya sendiri. Dia menjadi pemain terbaik FIFA dan Ballon d'Or. Lanjut pada tahun 2010, Barcelona masih menjadi tim unggulan di La Liga. Sedangkan timnas Argentina mengincar juara Piala Dunia di Afrika Selatan dengan penuh percaya diri. Tentu saja karena mereka memiliki pemain terhebat di dunia. Ditambah lagi mereka dilatih oleh sang legenda sepanjang masa, Diego Maradona. Hingga babak per-8 Argentina melaju dengan sangat mulus tanpa hambatan. Namun perjalanan mereka terhenti di babak perempat final. Messi dan timnya kalah telak oleh tim Jerman dengan skor 4-0. Rasa kekecewaan luar biasa dirasakan oleh pendukung timnas Argentina sebanding dengan harapan besar mereka. Mereka kemudian menyalahkan Maradona yang dianggap tidak becus dalam melatih timnas. Tahun selanjutnya Barcelona kembali menjuarai La Liga. Lalu tak lama kemudian mereka juga masuk ke babak final Liga Champions 2011 menghadapi Manchester United. Pertahanan MU kembali dijebol oleh Messi. Barcelona pun kembali menjadi juara dengan skor akhir 3-0. Messi menjadi man of the match dalam pertandingan tersebut. Tim Barcelona saat itu disebut sebagai tim Barcelona terbaik sepanjang masa. Kemenangan demi kemenangan terus mereka raih hingga kemudian pertandingan terasa tidak lagi menarik karena orang-orang sudah tahu siapa yang akan jadi juara.
Gelar Ballon d'Or hampir selalu diberikan, namun Messi memberikan gelar itu untuk kedua rekannya yang menurutnya juga layak untuk mendapatkannya. Dengan segala pencapaiannya, Messi tetap menjadi sosok yang sederhana. Meski di lapangan dia bagai bintang yang bersinar begitu terang, namun di luar lapangan dia sering tidak ternotis. Hal itu dikarenakan kepribadiannya yang cenderung pemalu dan juga lingkungannya yang sederhana. Istri Messi sendiri adalah seorang perempuan yang dia kenal sejak kecil. Sama seperti Messi, istrinya pun berpenampilan jauh dari kata glamor. Meskipun karirnya gemilang bersama Barcelona, namun Messi masih belum bisa memaksimalkan membawa timnas Argentina. Menjadi kapten timnas Argentina dalam Copa America 2011, penampilan Messi jauh dari standar permainannya saat bersama tim Barcelona. Messi yang diharapkan rakyat Argentina bisa memberikan dorongan motivasi untuk meraih kemenangan, justru tampil tidak sesuai yang diharapkan. Timnas Argentina tersingkir di babak perempat final melawan Uruguay. Kekalahan tersebut terus menghantui keberadaan mereka dalam Piala Dunia 2014 yang akan diselenggarakan di Brazil. Tuntutan dari pendukung kepada Messi untuk menang semakin besar. Messi sepenuhnya sadar dengan posisinya, sehingga kali itu dia tampil jauh lebih baik dari sebelumnya. Argentina akhirnya berhasil masuk ke babak final dan akan melawan Jerman. Piala Dunia 2014 itu pun akhirnya dimenangkan oleh Jerman. Rakyat Argentina menangis menerima kenyataan bahwa tim kebanggaan mereka harus kalah. Meskipun mereka memiliki pemain terbaik dunia, timnas mereka masih belum mampu bersaing di kancah internasional. Karena terus-menerus gagal membawa timnas Argentina menjadi juara, rakyat Argentina sampai berpikir bahwa Messi yang sejak usia 13 tahun tinggal di Spanyol kurang memiliki rasa nasionalisme sehingga tidak bisa memberikan yang terbaik untuk negaranya sendiri. Messi pun dianggap tidak akan bisa menyamai prestasi Maradona dan mulai mendapat banyak kecaman. Keadaan semakin buruk saat final Copa America tahun 2016. Saat itu, Messi gagal mencetak gol dalam adu tendangan penalti. Gagal menjadi juara dalam Liga Final berturut-turut membuat Messi tertekan. Dalam kekalahannya itu, dia tak bisa lagi menahan air matanya. Perasaan lelah dan putus asa berujung pada niatnya untuk mundur dari timnas Argentina. Kegagalan Messi membawa negaranya dipengaruhi dengan munculnya Cristiano Ronaldo yang berhasil membawa Portugal menjuarai Piala Eropa. Di masa itu, persaingan posisi tertinggi dalam sepak bola terjadi di antara keduanya. Mereka secara bergantian mendapatkan gelar Ballon d'Or dan mencetak rekor di La Liga. Messi untuk Barcelona dan Ronaldo untuk Real Madrid. Rekor internasional timnas Argentina semakin buruk saat di Piala Dunia tahun 2018 di Rusia. Mereka sudah kalah di babak perempat final. Meski sudah kebal dengan segala kegagalan dan caci maki yang diberikan padanya, namun pada akhirnya dalam Copa America tahun 2021, Messi berhasil mempersembahkan kemenangan untuk Argentina. Kemudian pada Piala Dunia 2002 di Qatar, Messi juga berhasil membawa Argentina menjadi juara. Messi berhasil mempersembahkan kemenangan di usia ke-35 tahun. Butuh waktu lebih dari 10 tahun dengan berbagai kekecewaan dan tekanan untuk Messi akhirnya mewujudkan hal tersebut. Sejak saat itu, Messi pun kembali disandingkan dengan sang legenda Argentina, yaitu Diego Maradona. Sebagian besar orang bahkan menganggap Messi lebih baik dari Maradona dengan membandingkan gelar yang dimiliki. Sebagian penggemar juga menganggap Maradona terlalu superior karena skill dan pengaruhnya dalam menentukan jalannya sebuah pertandingan. Namun keduanya sama-sama pemain hebat yang diakui dunia, dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.